Di video kali ini kita akan bahas 12 chart yang bisa bikin kalian kaya. Ini bukan chart trading, tapi chart yang bisa tuntun teman-teman untuk dapetin semua yang kalian mau di kehidupan ini. Ini adalah 12 chart penting untuk memahami kehidupan dan bisa dapetin semua goal kita. Apapun itu, karena biar bagaimanapun, kita adalah kapten atas kehidupan kita sendiri dan chart ini adalah kompasnya. Video ini dipersembahkan oleh XM. XM adalah broker forex dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dan ada lebih dari 1000 instrumen trading di XM, mulai dari forex, saham, CFD, komoditi, hingga kripto. Semuanya ada di XM. Dan sekarang di XM sudah ada fitur copy trade, teman-teman bisa copy strategi trader lain, atau teman-teman juga bisa bagikan strategi teman-teman dan dapatkan 50% bagian dari profit. Nah, ada deposit bonus juga hingga 50% buat teman-teman yang daftar XM dengan link yang ada di bawah. Kita mulai dari chart yang pertama. Yang pertama adalah 80-20 rule atau hukum Pareto. Nah, hukum Pareto ini menjelaskan 80% hasil adalah efek dari 20% effort kita. Hukum Pareto juga dikenal sebagai 80-20 rule, menjelaskan bahwa sekitar 80% hasil yang kita capai berasal dari 20% usaha yang kita lakukan. Hukum Pareto ini menggambarkan pola di mana sebagian kecil dari usaha yang kita lakukan punya dampak yang besar. Jadi, kalian harus identifikasi dan memprioritaskan usaha dan energi pada 20% kegiatan yang kasih hasil terbesar. Dengan cara ini kita bisa lebih optimal lagi dan lebih produktif untuk mencapai tujuan kita. Chart yang kedua adalah Circle of Competence. Di dalam Circle of Competence ada skill-skill yang kita kuasai selama karir dan kehidupan. Di luar Circle of Competence, ini adalah hal-hal yang kita cuma ngerti sebagian atau nggak ngerti sama sekali. Dan seiring berjalannya waktu, kita bisa memperbesar circle of competence kita. Bayangkan circle of competence itu seperti lingkaran kecil di dalam lingkaran besar. Nah, lingkaran besar ini adalah hal-hal yang kita cuma tahu aja, bukan expert. Sementara lingkaran kecil ini adalah hal-hal di mana kita expert banget. Nah, setiap orang pasti expert dan ahli dalam satu hal. Nah, tugas kalian adalah memperbesar circle of competence ini. Pengen paham tentang saham misalnya, perbesar circle of competence-nya. Pengen tahu tentang properti misalnya, perbesar circle of competence-nya. Pengen paham tentang Bitcoin, perbesar circle of competence-nya dengan belajar di belajarbitcoin.com. Nah, chart yang ketiga adalah The Dip, Cul-de-sac, dan The Cliff. Nah, chart ini kurang lebih menjelaskan ada 3 tantangan dalam hidup. Ada The Dip, Cul-de-sac, dan The Cliff. Chart ini bantu kita untuk memberikan keputusan waktu hadapi tantangan berat. Kita pasti punya pertanyaan, apakah kita harus quit atau berhenti? Tugas kita adalah identifikasi dulu tantangannya, ini The Dip, ini Cul-de-sac, atau ini The Cliff. The Dip adalah tantangan sementara. Kalau kita bisa nemu solusi, grinding dan building, maka kita bisa breakthrough. Nah, banyak orang berhenti di The Dip. The Dip inilah yang memisahkan orang sukses dan orang biasa aja. Orang sukses keep grinding, meski semua bilang nggak mungkin. The Dip ini adalah gap yang memisahkan antara orang yang biasa aja dan orang yang berhasil. Cul-de-sac adalah tantangan yang dengan usaha sekeras apapun nggak akan hasilin result yang baik. Kalau kayak gini, not worth to fight. Lebih baik nyerah aja dan cari kendaraan lain. Misal, kalau kita jadi karyawan misalnya, kerja sekeras apapun, ya hasilnya tetap 1 bulan gaji. The Cliff adalah tantangan yang jangan dipaksain. Mending exit sekarang, karena bakal menuju collapse. Misal nih, dulu tren boba, sekarang enggak. Nah, kalau kita paksain buka 10 cabang kios boba sekalipun, nggak akan hasilin result, yang ada bangkrut. Jadi solusinya, kalau nemu tantangan The Dip, jangan nyerah. Kesempatan
bikin mood atau jarak dengan kompetitor atau orang lain. Kalau kuldesak, cari kendaraan lain aja. Kalau ini ternyata declive, ya udah nyerah aja sekarang, nggak usah dipaksain. Tugas kita tinggal cari tahu ini tantangan jenis apa. Chart yang keempat adalah learning curve. Nah, learning curve ini adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara pengalaman belajar dan waktu yang dihabiskan dalam mempelajari suatu expertise. Awalnya, waktu orang mulai belajar, mungkin akan merasa, ini gampang nih, aku pasti bisa. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata ada lebih banyak hal yang harus kita pelajari. Misalnya nih, kalau kita baru mau belajar trading, kita mungkin ngerasa, gampang nih, garis support, buy, garis resisten, jual. Ulangi 100 kali, langsung kaya. Ternyata begitu dijalanin nggak gitu kan? Ternyata masih banyak hal yang perlu dipelajari. Jadi kalau kita mau belajar sesuatu, nggak bisa langsung expert. Kasih waktu otak kita buat proses, kasih waktu biar kita punya pengalaman. Tantangannya, waktu belajar kita jadi makin lama sebelum mencapai ke mastery. Nah, that's why saya buat belajarbitcoin.com. Biar teman-teman itu nggak berlama-lama di posisi yang ruwet ini dan mempersingkat waktu belajar buat teman-teman yang pingin belajar dan pingin utilize Bitcoin. Mempersingkat waktu belajar artinya lebih produktif kita dan ada lebih banyak uang yang sebenarnya bisa dihemat. Kita nggak perlu spend time untuk cari tahu sendiri, kita nggak perlu spend time untuk trial and error, karena trial and error di Bitcoin itu mahal banget. Dan kita juga punya tempat atau grup untuk bertanya. Nah, di belajarbitcoin.com kita belajar Bitcoin mulai nol dengan mesin waktu finansial. Menjawab kenapa harus Bitcoin dan bukan aset lain. Mengapa Bitcoin adalah outlier event. Kita belajar berbagai istilah tentang Bitcoin yang mungkin kadang membingungkan dengan Netflix documentary style. Menjawab berbagai istilah membingungkan tentang Bitcoin. Kita belajar self-custody, menjawab berbagai hal teknis untuk menarik Bitcoin kita dari exchange dan menyimpannya sendiri dengan aman. Hingga belajar advanced strategy seperti utilize Bitcoin dengan real world asset dengan real estate, menggunakan Bitcoin sebagai KPR, sebagai KKB, bahkan sebagai pinjaman online berbagai kebutuhan kita. In the end of the day, kita bisa dapat rumah, mobil, dan barang-barang yang kita perlu gratis dan masih punya 100% Bitcoin-nya, nggak perlu dijual. Kita juga belajar mempekerjakan Bitcoin kita agar jadi mesin ATM tanpa perlu trading. Cuma perlu waktu setup 10 detik dan kita bisa fokus ke kerjaan utama kita. Intinya, kita utilize Bitcoin agar nggak cuma jadi hiasan di exchange. Nah, buat teman-teman yang mau sign up belajar Bitcoin, ada diskon khusus dengan kode di bawah. Chart yang kelima adalah Fulfillment Curve Chart. Fulfillment Curve ini menunjukkan hubungan antara perasaan puas dan jumlah uang yang kita keluarkan. Di awal kehidupan kita, kalau lebih banyak harta benda atau aset yang kita miliki, kita merasa lebih puas. Kebutuhan dasar terpenuhi, kita juga bisa hidup lebih nyaman. Dan kita juga mungkin suatu hari bisa beli barang-barang yang dianggap mewah. Kita bisa merasa fulfill atau puas. Tapi ternyata lebih banyak uang membuat lebih banyak energi yang harus dihabiskan di pekerjaan dan bisnis yang ternyata lebih menyita waktu dan energi. Kita jadi nggak punya waktu dengan keluarga, ada pajak yang lebih mahal, dan tagihan-tagihan entertainment lainnya. Hingga akhirnya kita merasa nggak puas meskipun kita tinggal di mansion mewah dengan beberapa mobil mewah terparkir di garasi. Kita mengira dengan revenge, membeli lebih banyak barang mewah dan mobil mewah, membuat kita merasa puas. Tapi ternyata nggak. Tingkat kepuasannya semakin berkurang meskipun kita mengeluarkan uang lebih banyak. Ini adalah fulfillment curve. Di fulfillment curve, kita diajarin untuk merasa cukup dan nggak terjebak dalam high income trap. High income jadi sebuah jebakan kalau kita ingin double dan nggak ada habisnya. Sementara ada harga yang harus dibayar juga, waktu, keluarga, teman, dan mungkin integritas kita.
Nah, di Bali kemarin saya ketemu dengan Bro Ken Will, terus saya nanya kan, tips trading paling ultimate nih. Jawabannya jangan kebanyakan trading. Trader harus tahu rasa cukup, karena besok masih bisa cuan lagi. Dan yang bahaya adalah rasa greedy. Chart yang keenam adalah Dunning-Kruger. Nah, Dunning-Kruger adalah sebuah fenomena di mana orang-orang yang kurang kompeten pada suatu bidang cenderung merasa lebih pandai. Bahasa kerennya mungkin sok pinter, sok ngajarin, tapi nggak ngerti apa-apa, cuma modal rasa pede aja yang gede. Nah, fenomena Dunning-Kruger ini bahaya banget karena bisa menghambat perkembangan orang itu. Karena mereka nggak sadar kalau ternyata banyak yang perlu dipelajari. Mereka mungkin merasa sudah ahli atau menganggap lebih kompeten daripada orang lain, yang sebenarnya bisa aja orang lain itu lebih pintar dan lebih kompeten dari mereka. Nah, pentingnya buat kita adalah agar kita nggak terjebak jadi pribadi orang yang sombong, arogan, dan merasa udah tahu segalanya. Nah, kalau kita lihat chartnya, orang yang merasa tahu segalanya seringkali malah kompetensinya lebih rendah. Jadi, kalau misal teman-teman ada di market itu paling demen banget ngajar orang yang punya Dunning-Kruger effect. Merasa bisa outsmart the market, tapi wait, tunggu dulu. Nah, chart yang ketujuh adalah Paradox of Choice. Paradox of Choice ini adalah fenomena di mana terlalu banyak pilihan bisa membuat kita merasa kewalahan dan sulit membuat keputusan. Sebabnya adalah terlalu banyak pilihan. Banyak pilihan bukan berarti bagus, tapi malah membuat kita nggak bisa mengambil keputusan. Selain itu juga akan memberikan rasa penyesalan setelah mengambil keputusan. Nah, salah satu cara untuk mengatasi paradox of choice adalah dengan menentukan prioritas kita. Tahu apa yang kita mau, batasi pilihannya, dan bertindak cepat. Contoh nih, dari paradox of choice. Pernah nggak kalian bingung waktu mau melakukan sesuatu, terus nanya ke beberapa orang? Dan akhirnya yang lucu malah bingung sendiri karena semua orang ngomongnya beda, kasih opini yang beda-beda. Oke, kita nanya ke 1 atau 2 orang itu boleh. Tapi kalau kalian nanya ke 10 orang yang beda, mereka mungkin punya teori dan pengalamannya masing-masing. Dijamin kalian pasti makin bingung dan makin stres karena sekarang jadi perlu lebih banyak energi untuk memproses informasi dan mengambil keputusan. Jadi ada penelitian dari Stanford University. Nah, para peneliti ini menaruh 24 jenis selai di supermarket. Dan di hari lain menaruh 6 jenis selai aja. Di akhir penelitian, dari pelanggan yang berhenti di stand, 30% pelanggan membeli ketika supermarket hanya mendisplay 6 selai. Sementara di display 24 selai, hanya 3% pelanggan aja yang membeli. Artinya lebih banyak pilihan belum tentu lebih baik. Dan mungkin lebih banyak portfolio, lebih banyak diversifikasi, juga belum tentu lebih baik. Lebih banyak energi yang digunakan untuk mikir dan riset, dan kita jadi sulit mengambil keputusan. Jadi more is not always better. Chart yang ke-8 adalah Eisenhower Matrix. Nah, Eisenhower Matrix juga dikenal sebagai Prioritization Matrix. Ini adalah chart yang digunakan untuk mengatur tugas berdasarkan urgensinya. Nah, matriks ini uniknya diciptakan oleh Presiden Amerika ke-34 Dwight D. Eisenhower yang terkenal punya kemampuan mengelola waktu dan produktivitas. Jadi Eisenhower Matrix ini terdiri dari 4 kuadran. Di kuadran pertama yaitu penting dan mendesak. Nah, ada tugas yang masuk ke dalam kuadran ini dan harus segera diselesaikan karena punya deadline atau punya konsekuensi yang sangat signifikan kalau nggak dilakukan sekarang. Jadi fokus dan kasih prioritas utama di tugas-tugas ini. Kuadran kedua itu penting tapi nggak mendesak. Isinya tugas-tugas yang punya tujuan jangka panjang tapi nggak wajib diselesaikan sekarang karena mungkin perlu planning, perlu waktu untuk dieksekusi dengan baik. Jadi kita bisa jadwalin. Kuadran yang ketiga mendesak tapi nggak penting. Tugas-tugas di kuadran ini mungkin kayaknya mendesak, tapi sebenarnya nggak kasih dampak positif jangka panjang ke kita.
Jadi kalau kita nemu tugas yang kayak gini, delegasiin aja dan cari cara lain untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Sekarang, tugas-tugas di kuadran ini bahkan bisa diselesaikan dengan AI. Nah, kuadran yang keempat nggak mendesak dan nggak penting. Tugas yang termasuk dalam kuadran ini nggak memberikan nilai atau manfaat yang signifikan, jadi ya di-eliminate aja karena akan mengganggu fokus kita. Jadi dengan pakai Eisenhower Matrix, teman-teman bisa mengidentifikasi tugas-tugas yang harus diprioritaskan dan memanage waktu lebih efektif dan juga lebih produktif. Karena waktu dan energi adalah aset yang paling berharga di dunia ini. Chart yang ke-9 adalah domino effect. Ini adalah fenomena di mana satu peristiwa atau tindakan kecil bisa memicu serangkaian peristiwa atau hasil yang lebih besar. Bayangin kalau kita jatuhin satu domino yang pertama, maka secara berurutan semua domino akan jatuh. Dalam kehidupan nyata, efek domino bisa terjadi dalam berbagai situasi. Misalnya nih, satu action kecil ternyata punya dampak besar. Misal, upload satu video di TikTok dan jadi viral hingga akhirnya punya jutaan follower. Semua berasal dari satu tindakan kecil yang menghasilkan peristiwa besar. Domino effect bisa terjadi dan menghasilkan dampak positif dan negatif. Di penerbangan Aeroflot 593, Kapten Kudrynsky mengizinkan dua anaknya masuk ke dalam ruangan pilot dan duduk di bangku pilot. Penerbangan Aeroflot 593 jatuh dan menewaskan 63 penumpang, termasuk pilot dan anaknya. Sebabnya karena anaknya memegang kontrol dan gak sengaja mematikan fitur autopilot. Sebuah action sepele yang ternyata bisa menghasilkan dampak yang luar biasa. Boleh dibilang, apa yang kita nikmati sekarang, entah baik atau buruk, adalah hasil dari domino effect keputusan kita di masa lalu. Salah satu domino kecil yang saya putuskan adalah ikut training bikin YouTube channel di 2019. Meskipun waktu itu saya nggak punya plan untuk bikin channel. Nah, chart yang ke-10 adalah willpower battery. Bayangkan willpower kita ini seperti baterai di HP. Tiap pagi baterai kita full charge. Nanti kita akan recharge ulang sepanjang hari. Dan biasanya kalau baterai kita melemahkan, HP kita bisa berjalan lebih lambat, laggy atau bahkan hang. Nah, kita juga punya dalam tanda kutip baterai. Dan kita akan lambat, laggy, bahkan hang kalau baterai kita sedang melemah. Keputusan yang baik perlu lebih dari sekedar common sense dan knowledge. Karena keputusan kita saat ini bisa mendatangkan dampak besar pada masa mendatang. Dan tadi kita udah belajar tentang domino effect. Jadi jangan ambil keputusan saat baterai willpower kita lagi low. Nah, di chart ini kita belajar tentang kapan baterai willpower kita dalam posisi full charge atau dalam keadaan low. Nah, mungkin tiap orang bisa beda-beda, jadi teman-teman harus temukan pola teman-teman sendiri. Intinya, ambil keputusan saat baterai willpower kita lagi tinggi, bukan pada saat posisi low bat. Nah, buat teman-teman yang ada di market juga, bisa dipastikan sebelum buka posisi atau putuskan sesuatu, kita dalam posisi full tank. Nah, chart yang ke-11 adalah Great Question Matrix. Penjelasan chart ini sederhana banget. Kualitas pertanyaan kita menentukan jawaban yang kita dapat. Pertanyaan yang berkualitas adalah pertanyaan yang punya goal besar dan spesifik. Jadi nggak sampai ada bias pada jawaban itu. Misalnya gini, di kuadran keempat pertanyaan kita goalnya rendah dan nggak menuntut action yang luar biasa. Jadi biasanya hasilnya ya biasa-biasa aja. Di kuadran ketiga, goalnya kecil dan terlalu luas. Misal, kalau profit itu berapa tepatnya, kapan? Di kuadran kedua, goalnya besar tapi juga nggak ada yang spesifik, terutama di time frame-nya. Di kuadran keempat, goalnya besar dan sangat spesifik, dan pertanyaan jenis ini akan memberikan kita jawaban yang tepat dengan impact yang besar. Nah, pertanyaan ini nggak cuma diajukan ke orang lain aja, tapi juga ke kita sendiri waktu kita brainstorming dan punya deep talk dengan diri kita sendiri.
Chart yang ke-12 adalah Thinking Big Box. Jadi bayangkan pikiran kita itu seperti sebuah box. Box ini adalah barrier yang membatasi potensi dan action kita. Kalau kita mau hasil yang luar biasa, kita harus memperbesar box ini. Jadi kita bisa punya ruang untuk punya action yang besar. Orang seringkali dibatasi oleh thinking box-nya sendiri. Jadi nggak bisa punya action yang besar. Jadi chart ini kasih formula thinking big ditambah investasi energi, waktu, dan action akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Misal, kalau kalian ingin dapat hasil yang lebih besar dari Bitcoin, teman-teman tinggal memperbesar box-nya. Caranya gimana? Teman-teman bisa belajar di belajarbitcoin.com. Nah, teman-teman suka dengan konten ini? Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, karena kita punya part 2-nya 12 chart tambahan yang bikin kamu kaya.